Terus nanti bagaimana nih Ramadan kita, Idul Fitri kita, Ustaz? Ya, saya melihat tadi surat edaran dari Kementerian Agama bahwa untuk tahun ini Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Terus nanti bagaimana nih Ramadan kita, Idul Fitri kita, Ustaz? ya, saya melihat tadi surat edaran dari Kementerian Agama bahwa untuk tahun ini tidak ada Idul Fitri. Maka kalau betul ini, saya belum baca secara detail, saya hanya baca beberapa kiriman kawan. Kalau betul ini, maka kita lihat dulu, tentu kita kembali kepada Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama memfatwakan, karena Majelis Ulama seperti Tuan Guru ketahui, kita semua ketahui bahwa di Majelis Ulama itu kumpulan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ormas-ormas dan lain sebagainya. Kalau mereka Majelis Ulama memutuskan untuk ditiadakan, ya kita ikut. Ya. Apalagi kalau memang fakta dan datanya menunjukkan bahwa memang belum bisa diatasi, maka kita mengikutinya. Apa saja yang membuat imun kita ini kuat, pertahanan tubuh kita ini kuat sehingga bisa kebal dari corona ini? Saya kira Allah menyediakan semua itu dengan sangat murah. Satu, kalau dulu pemahaman kita menganggapnya bahwa sumber vitamin C yang paling baik itu kan dari jeruk. Ya. Ternyata ada yang lebih hebat, Ustaz, meningkatkan imunitas kita. Daun kelor. Bagaimana daun kelor di kampung saya itu tidak perlu dibeli. Ya. Masjid saya di kampung itu pagarnya daun kelor. Orang pulang sekarang baru manfaat. Depan rumah saya juga ada daun kelor. Nah, orang lewat ambil. Nah, murah. Coba kalau obatnya adalah buah pir. Mahal kan? Susah kita. Susah kita ini orang miskin. Kalau anunya adalah anggur. Atau kurma ajwa. Wih, repot kita. Mahal itu. Kemudian itu poligami meningkatkan imun juga, poligami. Wah, itu lain bahasannya itu, Ustaz. Lain bahasannya. Saya takut bahas ini karena pasti istri saya bisa melihatnya. Mati Belanda. Jadi ada lagi, Ustaz, murah. Itu jagung dan ubi. Itu ternyata jagung dan ubi karbohidratnya sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dibanding nasi. Ubi, jagung murah meriah. Kalau jagung saya biasa bilang di kampung makanan mesin ketik. Tahu, Ustaz, mesin ketik kan? Kan kalau orang makan jagung kan begini, Ustaz. Kemudian madu, Ustaz. Saya yang saya lakukan selama ini, pagi sebelum segalanya masuk, air jahe hangat saya minum. Kemudian sebelum nasi, jus sayur, kemudian minum vitamin, kemudian apalagi madu, campur madu. Itu kemudian setiap 30 menit minum air hangat. Target 2 liter. Cuma ya repotnya kencing-kencing. Nah, saya konsultasi ke dokter, saya gampang sekali keringatan. Termasuk saat ini saya sangat keringatan. Nah, saya tanya dokter, itu kalau orang sudah keringatan menunjukkan bahwa metabolisme tubuh baik. Dan ternyata juga menurut para pakar, virus ini senang di tempat-tempat lembab. Nah, ada juga saya baca postingan bahwa kenapa di Eropa banyak sekali, karena melihat ternyata
orang-orang yang kena ini adalah menengah ke atas lebih banyak karena rentan menggunakan AC. Oh. Nah, di tempat-tempat lembab. Maka kalau bisa pada mereka yang orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, kalau mampu tidak pakai AC, sebaiknya tidak pakai AC. Kemudian tetap ikuti anjuran WHO, pakai masker, jaga jarak, setiap saat cuci dengan air yang mengalir. Nah, ini yang repot Ustadz, masker. Ini kajian kita orang beragama. Banyak yang menimbun ini masker. Ini saya beli 86.000 satu. 86.000 timbun oleh mereka. Banyak memang anak bangsa juga ini yang tidak punya Pancasila, tidak punya kesetiaan sosial. Bayangkan dia orang sudah berduka, dia timbun, dia jual mahal-mahal. Padahal dia tidak sadar itu bagaimana dia dapat harta. Kok dapat untung yang banyak tapi tidak berkah. Akhirnya kalau harta yang dia dapat tidak berkah, istrimu selingkuh, anakmu narkoba. Nah ini Ustaz, ini satu kita pakai. Nah, seperti ini Ustaz. Kemudian, ini kan susah dapatnya Ustaz. Ada uang tapi tidak ada. Bayangkan kakak saya, pegawai rumah sakit, para medis, nelpon ke saya minta masker. Saya bilang, loh, kenapa kok orang rumah sakit minta ke saya? Tidak ada di rumah sakit. Bayangkan. Nah, caranya ini dipakai berkali-kali. Keluar rumah, cara saya kalau saya kasih orang yang kerja sama saya pakai pagi pakai, malam sebelum tidur rendam air sabun, rendam sudah 1 jam rendam, gantung kering, besok pakai lagi. Karena kalau ada virus yang tersisa di sini, direndam air sebenarnya itu virus sudah innalillah, sudah mangkat dia, ya. Nah, maka direndam saja. Sudah itu pakai lagi. Karena ini sangat sulit. Nah, ada lagi yang lebih bagus, selesai direndam, setrika. Setrika untuk membunuh kumannya. Karena kuman itu, virus itu akan mati dalam suhu tertentu. Nah, sudah pakai. Yang paling penting, pakai masker setiap. Kalau masyarakat Indonesia tetap tidak sadar penggunaan masker, dan tetap tidak sadar dengan jaga jarak, maka masalah ini pasti akan lama. Ini kan sebagian masyarakat kita tidak bekerja, yang punya warung sunyi, sepi, jalanan kosong, karyawan hotel kena PHK. Apa yang bisa dilakukan Ustadz untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat yang tidak mampu? Apa yang bisa dikerahkan? Subhanallah, semua musibah ada hikmahnya. Nah, hikmah di sini Allah ingin menguji kita orang kaya. Jadikan ini ladang amal. Ya. Jangan jadikan ini ladang untuk mendapat bisnis. Karena ada juga pengusaha begitu dilihat, oh ini, saya waktu ceramah terakhir di Kadin, Jakarta, ada juga pengusaha yang berpikir ini peluang bisnis. Kita bisa datangkan masker dari ini sekian rupiah harganya, bisa dijual di Skidsel. Sudah masih otaknya, masih uang, untung di dalam otaknya. Nah, mestinya ini adalah saatnya, maka waktu saya ceramah di situ di depan orang-orang kaya, ya, saya bilang, Bapak ini sudah puluhan tahun cari nafkah di Indonesia dengan segala fasilitas kemudahan yang belum tentu Bapak dapatkan di negara lain. Saatnya nih orang-orang kaya yang ada di tempat ini untuk bersedekah. Maka pada saat itu ada menyumbangkan masker 2 juta, ada menyumbangkan duit 5 miliar, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, disinilah mestinya anak-anak bangsa menunjukkan apa yang diajarkan kita selama ini di Pancasila. Tenggang rasa. Ya, nah, orang kaya sedekahlah. Saatnya bersedekah. Maka saya anjurkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, kalau ada harta berlebih, bawa beras di mobil. Bawa beras. Minimal 5 liter. Lihat orang di pinggir jalan, kasih duit 50.000, kasih beras 5 liter, pulanglah. Jaga kesehatan. Nah, itu yang paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Bermula dari diri sendiri. Nah, kemudian kita para mubalik menyampaikan khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah online, keutamaan sedekah, termasuk tadi ada beberapa orang kenalan saya diberi rezeki berlebih oleh Allah,
konsultasi. Ustadz, bolehkah zakat saya ini, zakat harta saya ini, saya berikan kepada orang-orang yang dinyatakan dalam pengawasan dan tidak bisa cari. Saya bilang itu tepat guna, tepat sasaran. Boleh. Ya. Apa harapan di sini Ustaz ke masyarakat Indonesia? Iya. Nah, sekarang saya balik bertanya, Ustaz. Waktu sudah habis. Oh, sudah habis. Aduh, maaf Belanda. Terima kasih semua jamaah warganet dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Sengaja kita lakukan dengan style seperti ini karena memang bincang santai. Supaya pikiran kita tentang corona tidak membebani psikis kita, sehingga daya tahan tubuh bisa lebih baik. Amin. Terima kasih Tuan Guruku, Profesor Dr. Di akhir Abdul majelis, Somad. doa dari Ustadz Das'an Latif untuk bangsa. Kenapa Ustaz? Doa dari Ustadz Das'an untuk kita semua, untuk jamaah. Saya kira Tuan Guru lebih afdal doanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami ya Allah. Amin. Allahumma nawwir qulubana, terangi hati kami binuril iman, dengan cahaya iman. Kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Sebagaimana kau terangi siang dengan matahari, malam dengan rembulanmu selamanya ya Allah. Allahumma inna, tolong kami. Allahumma anta maulana, engkau saja yang dapat menolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkau lah sebaik-baik penolong ya Allah. La haula wa la quwata illa bik, tiada daya tiada upaya kecuali hanya dengan engkau saja ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, wabah, bil khusus wabah corona, perbuatan keji dan munkar. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka agar mengambil keputusan yang terbaik untuk menolong kami ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang yang fasik. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bantu kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumil zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim ya Allah. Allahumma mla qulubana bi faidil imani bik. Penuhi hati kami dengan limpahan iman dan keyakinan yang kuat ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu menjadi dinding antara kami dan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan ketaatan itu kami mendekat dengan amal-amal yang membuat kami dekat ke surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang terjadi di dunia ini ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami masih hidup, hidupkan kami supaya kami dapat beramal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati, matikanlah kami ya Allah. Dengan kematian itu kami berhenti dari perbuatan maksiat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Bil khusus Fadilatul Doktor Das'an Latif, guru kami Ustaz Das'an Latif. Allahumma sahih jasadahu, sehatkan badannya. Wa qawwil umrahu, panjangkan umurnya. Wa qawwil imanahu, kuatkan imannya. Wa fiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik hidayahmu agar dia dapat beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih juga kepada Ustaz Das'an Latif. Mudah-mudahan negeri kita, kaum muslimin seluruh dunia dilepaskan dari wabah bencana ini dan kita kembali hidup normal, kita bisa menyambung silaturahim lagi insyaallah. Amin. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih. Ya, salam dari Sulawesi Selatan untuk warga di Sumatera.
Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا